Selamat datang di Kabupaten Banggai Kepulauan. Banggai Kepulauan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan pada bagian timur dibatasi oleh Laut Maluku, bagian selatan berbatasan dengan Teluk Tolo, bagian barat berbatasan dengan Teluk Peling, dan bagian utara berbatasan dengan Teluk Tomini. Kabupaten Banggai Kepulauan merupakan kabupaten bahari dengan luas laut sekitar 18.828,10 km persegi atau sekitar 85,42% dari luas keseluruhan. Sedangkan luas wilayah daratan Kabupaten Banggai Kepulauan sekitar 3.214,46 km persegi. Untuk mengakses Kabupaten Banggai Kepulauan dapat melalui jalur udara via Bandara Luwu, kemudian melanjutkan perjalanan menggunakan kapal feri menuju Salakan. Selain itu dapat menggunakan jalur laut via Pelabuhan Banggai. Secara administratif, Banggai Kepulauan terdiri dari 19 kecamatan, 204 desa, dan 6 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan sekitar 174.800 jiwa. Melihat letak Kabupaten Banggai Kepulauan yang terdiri dari beberapa pulau, sektor perikanan dan kelautan merupakan modal utama pemasukan daerah. Selain itu, peranan sektor pertanian dari produksi tanaman umbi-umbian juga cukup signifikan dalam membantu pertumbuhan sistem ekonomi di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten Banggai Kepulauan mengalami peningkatan ekonomi tiap tahunnya sebesar 8,48%. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor perdagangan, yakni sebesar 11,05%, diikuti oleh sektor listrik, gas, dan air bersih sebesar 10,32%, dan sektor bangunan sebesar 9,99%. Kalau di Banggai Kepulauan ini potensi yang pertama primadona adalah menyangkut kelautan ya. Lautan. Kenapa itu primadona? Kenapa? Karena yang pertama kita lihat dari segi geografis. Letak geografis Banggai Kepulauan ini ada di mulut, persis mulut Teluk Tolo dan Teluk Tomini. Kemudian dia dilewati arus dari Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Siapapun itu akan mengakui bahwa di perairan Banggai Kepulauan ini akan kaya dengan sumber daya alam ya kelautan. Utamanya perikanan. Tentunya makanan untuk ikan, plankton, klorofil itu pasti padat karena dia di pertemuan dua samudra. Ya. Boleh katakan Golden Gate. Inilah yang membuat semua jenis ikan itu ada. Dan potensi ikan kelautan itu ada. Termasuk budidaya misalnya seaweed, rumput laut. Itu akan subur dan bagus karena semua makanan apa yang dibutuhkan oleh rumput laut itu sendiri itu berlimpah. Selain itu juga kalau dipandang dari segi geografis, maka Banggai Kepulauan ini titik tengah dari dunia. Ketika kita berhubungan, berekspor impor, kita akan berhubungan dengan dunia luar. Kalau kita berhubungan dengan dunia luar ya cuman di dua samudra itu. Kita lewati Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Titik tengahnya adalah Banggai Kepulauan. Makanya saya berharap ada investor yang melirik ini supaya bisa membangun pelabuhan yang besar, fasilitas penuh. Saya yakin barang-barang Indonesia Timur akan masuk di Banggai Kepulauan dulu, lalu ke internasional. Karena memang kita Golden Gate itu luar biasa. Bayangkan Anda kalau di Pulau Peling ini dibangun satu pelabuhan untuk ekspor impor. Kemudian tentunya pabrik-pabrik akan berdiri banyak di Banggai Kepulauan ini dengan menyerap bahan baku yang ada di Sulawesi. Bahan baku Sulawesi mudah bergeraknya karena ada Teluk Tolo dan Teluk Tomini. Tidak butuh kontainer, kapal curah saja masuk di Banggai Kepulauan ya. Pabrikasi
masuk kontainer ekspor murah. Dan sehari semalam itu puluhan kapal antar benua yang melewati perairan ini. Wah, bangun pelabuhan, penuh fasilitas, air minum. Kapal internasional paling tidak datang beli air minum sekaligus muat barang, juga bongkar barang. Potensi yang kedua karena memang sumber dayanya seperti perikanan, ikan apa saja ada. Ini peluang-peluang ya. Kemudian juga wisata. Dunia wisata. Banggai Kepulauan ini sebelum terpisah nanti ini akan ada banggai laut. Kita ada 535 pulau, gugusan pulau. Ini indah. Dan juga di Banggai Kepulauan inilah terdapat koral terindah dan terluas, bahkan diakui oleh Eropa terluas di dunia. Jadi saya berharap kepada dunia investasi, apakah itu lembaga keuangan ataupun swasta, untuk coba melirik Banggai Kepulauan. Apalagi di 2014 ini, Indonesia akan menjadi pusat ekonomi dunia. Dan kalau Indonesia bagian barat relatif sudah mulai jenuh dengan investasi. Indonesia bagian timur ini belum jenuh. Di Indonesia bagian timur, titik tengah adalah Banggai Kepulauan. Golden Gate, konektor antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, menghubungkan dunia. Jadi tidak ada salahnya, dan adalah keputusan sangat bijak apabila Anda melirik dan berinvestasi di Banggai Kepulauan. Jadi yang saya gambarkan secara umum dulu adalah kondisi wilayah. Kabupaten Banggai Kepulauan terletak di bagian timur Provinsi Sulawesi Tengah, dan kondisi wilayah, luas wilayah laut kurang lebih 18.828,10 km persegi, luas daratan kurang lebih 3.160.046 km persegi, kemudian panjang garis pantai kurang lebih 925 km. Jumlah kecamatan keseluruhan 19 kecamatan, rumah tangga perikanan tangkap 37.553 kepala keluarga, dan rumah tangga perikanan budidaya kurang lebih 11.553 kepala keluarga. Kemudian pulau-pulau sedang di Banggai Kepulauan ini sebanyak 5 pulau. Kemudian pulau-pulau kecil sebanyak kurang lebih 319 pulau. Dan setelah ada penelitian lebih lanjut lagi, data terakhir itu pulau-pulau kita itu sudah mencapai kurang lebih 535 pulau. Selanjutnya potensi perikanan tangkap di Banggai Kepulauan yaitu kurang lebih 41.227 ton per tahun, dengan komoditi terperinci menjadi ikan pelagis sebesar 9.800 ton per tahun, kemudian ikan pelagis kecil 28.585 ton per tahun, ikan demersal, ikan dasar itu 1.730 ton per tahun, kemudian ikan teri 295 ton per tahun. Jadi produksi perikanan tangkap yang mencapai kurang lebih setiap tahunnya itu baru mencapai 18.943,39 ton. Selanjutnya potensi perikanan budidaya untuk Banggai Kepulauan itu kurang lebih 22.844 hektar potensi budidaya, dengan potensi budidaya rumput laut sebesar 21.792 hektar, kemudian budidaya mutiara 264 hektar, kemudian budidaya kerapu 375 hektar, budidaya ikan hias cardinal fish, ikan hias lainnya sebesar 254 hektar. Yang menjadi kendala bagi kita di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah terutama masalah permodalan yang masih terbatas. Jadi masyarakat untuk mengelola potensi itu masih memiliki modal yang masih kurang. Kemudian sarana prasarana seperti misalnya
penyediaan pabrik es, cold storage itu yang belum tersedia di kita, hanya sebagian kecil dari pengusaha-pengusaha lokal yang ada menyiapkan pabrik es, tapi itu belum mencukupi sesuai kebutuhan masyarakat setempat. Jadi dengan melihat potensi yang cukup ya dikatakan besar di Banggai Kepulauan ini, baik dari penangkapan, budidaya, pengolahan maupun konservasi yang ada di Banggai Kepulauan ini, kami mengajak kepada semua komponen, baik dia pemerintah maupun investor swasta, ya, mungkin bisa datang ke Banggai Kepulauan untuk menanamkan modalnya atau memberikan semacam perhatian di Banggai Kepulauan ini supaya bisa menginvestasikan dananya di Banggai Kepulauan, baik di bidang penangkapan, budidaya, pengolahan, dan konservasi ini, pengawasan ini. Kemudian ya, mereka bisa investasi di sini supaya betul-betul potensi yang ada ini bisa terkelola dengan maksimal. Jadi seperti diketahui bersama bahwa kalau bicara soal potensi pertanian di Kabupaten Banggai Kepulauan ini, saya kira sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena memang dari segi agroklimat ini, jadi tanah dan iklim ini sangat mendukung untuk pengembangan sektor pertanian. Bagaimana ke depan kita mau meningkatkan pertanian ini sehingga memang lebih diminati oleh masyarakat? Yang pertama, kita akan lakukan kegiatan diversifikasi tanaman. Kemudian ada yang namanya ekstensifikasi dan ada yang namanya intensifikasi. Kalau ekstensifikasi berarti kita adakan perluasan tanaman. Misalnya padi sawah kita yang sekarang baru sekitar 600 sampai 700 hektar yang difungsionalkan, ini perlahan ke depan kita akan tingkatkan lebih dari itu lagi karena memang potensi lahan sawah kita besar. Yang kedua, untuk kacang tanah. Kacang tanah ini perlu kita ekstensifikasikan lagi karena memang selama ini kan memang potensi kita besar, cuma pengusahaannya ini yang masih kurang. Kemudian yang paling prioritas adalah umbi-umbian karena ini merupakan makanan pokok kita sebagai pengganti beras. Ya, dulu Banggai Kepulauan ini terkenal dengan umbi-umbian. Nah, sekarang dengan bergesernya nilai tambah daripada petani, mereka beralih ke beras. Tapi ini sampai kapan sebenarnya ini? Nah, makanya kita tetap fokus ke umbi-umbian. Nah, sehingga sekarang kita arahkan juga umbi-umbian ini ke satu umbi-umbian yang merupakan sudah menjadi primadona masyarakat sekarang ini, seperti talas Jepang, sotoimo. Nah, ini yang kita kembangkan sekarang, masyarakat sudah mulai menanam ini. Dengan adanya potensi kita, baik itu yang ada di bidang perkebunan, pertanian, perikanan maupun kehutanan, saya kira ini surga bagi investor untuk datang ke sini. Makanya saya selaku kepala dinas mengajak teman-teman investor untuk barangkali bisa menanamkan investment, memberikan invest ke kita di sini sehingga daerah kita ini bisa terbuka. Karena paling tidak investasi yang ditanam bisa memberikan harapan kepada masyarakat, terutama membuka lapangan kerja. Adapun potensi yang ada di Bangkep ini yang berkaitan dengan perkebunan, yang pertama adalah cengkeh, pohon pala, coklat, kemiri, dan jambu mente yang ada, dan masih banyak lagi yang jenis-jenis tanaman yang berkaitan dengan perkebunan. Untuk potensi hutan kita di sini ada fungsi dan luas wilayah hutan berdasarkan peta kawasan ada 3, yaitu kawasan lindung. Jadi kawasan lindung itu ada 2, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Kemudian hutan lindung, kemudian kawasan budidaya terdiri dari kawasan hutan dan kawasan non hutan atau non kawasan hutan.
yang jenis kayunya itu untuk menjaga, melindungi hutan. Kemudian ada kayu-kayu yang mungkin musiman yang berbuah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Kemudian ada program HTR juga, ada taman rakyat. Itu ada beberapa kecamatan yang kita juga laksanakan setiap tahun. Jadi memang untuk potensi daerah ini kita memang sesuaikan dengan struktur tanah yang ada. Dan kita coba untuk bagaimana caranya bisa bekerja sama dengan masyarakat untuk baik menjaga hutan, kemudian memanfaatkan hutan sesuai dengan program-program, dan bagaimana memetakan wilayah-wilayah komuniti menjadi unggulan masing-masing wilayah. Kalau bisa masing-masing kecamatan lebih bagus. Kepada seluruh masyarakat swasta, khususnya investor untuk marilah melihat daerah kami, bahwa daerah kami ini cukup banyak potensi yang perlu dikembangkan dan perlu dijadikan untuk bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sekaligus memberikan keuntungan bagi investor. Potensi destinasi pariwisata yang selama ini dikenal dengan karena kondisi geografis yang terdiri dari begitu banyak pulau-pulau kecil maupun besar, ini menyebabkan terdapatnya beberapa potensi sumber daya alam yang cukup strategis, termasuk potensi wisata alam, diantaranya wisata alam pantai Pasir Putih, Kecamatan Banggai, kemudian ada wisata bahari Tolobondo, kemudian wisata alam lainnya ada air terjun Tembang Sagu, kemudian yang ada di ibu kota yang sekarang lagi ramai dibicarakan yaitu Teduang. Potensi-potensi inilah yang saat ini masyarakat sudah merasa memiliki dan ada keinginan untuk mencintai atas potensi tersebut, yang tentunya ke depan ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat sekitar atau lokal sebagai sumber pendapatan. Potensi lainnya untuk kekayaan seni budaya. Ini kita kenal bahwa Banggai Kepulauan dikenal dengan ada kerajaan, ada pembangunan, ada keraton Banggai yang ada di Banggai, kemudian ada monumen Trikora yang ada di ibu kota Salakan, kemudian ada benteng Bebengketan yang ada di ibu kota Salakan, kemudian ada lagi di wilayah Kecamatan Bulagi Selatan ada makam Lipu Adino Imam Saban yang merupakan penyebar Islam pertama di Pulau Peling. Di sisi lain, perlu saya sampaikan lagi bahwa potensi bahari ini bisa kita menjadikan salah satu modal utama karena kondisi geografis, apalagi Banggai Kepulauan memiliki komoditas endemik Banggai Cardinal Fish yang cukup mendunia. Ini tentunya merupakan aset dinas pariwisata destinasi sebagai ikon kami di Banggai Kepulauan. Tentunya ini diikuti dengan ketersediaan potensi habitat terumbu karang. Kami tentu menggiring kepada seluruh pemanfaat untuk datang di daerah ini melihat potensi pariwisata lebih dekat dengan potensi-potensi sektor bahari maupun kekayaan seni dan budaya yang ada di Banggai Kepulauan. Potensi sektor koperasi, UMKM, perindustrian dan perdagangan di Kabupaten Banggai Kepulauan adalah sebagai berikut. Yang pertama, sektor koperasi. Jumlah koperasi di Kabupaten Banggai Kepulauan ini berjumlah 103.
Jumlah anggota 11.667 orang. Jumlah aset 20 miliar 25 juta rupiah. Omset 8 miliar 387 juta rupiah. Sisa hasil usaha 577 juta. Potensi industri di Kabupaten Banggai Kepulauan ini kita masih bergerak dalam industri berskala kecil ya, berskala kecil menengah. Potensi kita yaitu industri kecil pengolahan rumput laut, industri kecil pengolahan ikan, industri kecil pengolahan keripik ubi, keripik pisang, kemudian pengolahan VCU, industri bengkel dan mebel. Kami dari Dinas Keperindak selalu memberikan pembinaan dan pengawasan kepada industri-industri kecil ini dalam bentuk baik pembinaan secara teknis, bantuan peralatan, dan bantuan modal kepada industri kecil ini. Potensi di sektor perdagangan ini kita berperan untuk menyediakan fasilitas perdagangan ini berupa membangun fasilitas pasar ya, dalam bentuk petak pasar, los pasar, pasar emperan. Kita bangun di ibu kota kabupaten di Salakan, kita bangun di Banggai, dan kita bangun di tiap kecamatan dan desa-desa yang potensial. Jadi sekali lagi kami menghimbau kepada para investor, marilah datang untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banggai Kepulauan demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Banggai Kepulauan. Ya, jadi pada prinsipnya sebenarnya pembangunan di suatu daerah, kemajuan suatu daerah ini kan ya banyak faktor yang mempengaruhi. Tapi paling tidak sesungguhnya pembangunan itu kita mengharapkan adanya modal yang cukup untuk mengelola potensi yang ada kan gitu. Nah, sekarang kita rasakan bahwa investor yang masuk ke wilayah Banggai Kepulauan ini kan masih sangat terbatas. Ya, kita berharap sebenarnya dengan investor ini kan mendorong pertumbuhan ekonomi, kemudian juga membuka lapangan pekerjaan, dan pada akhirnya juga kan diharapkan mengentaskan kemiskinan. Nah, kita berharap investasi ini betul-betul ada di daerah ini. Tapi persoalan kemudian sampai dengan saat ini ya kita masih sangat terbatas. Karena itu penyusunan profil dan terkait dengan investasi ini sangat kita harapkan penting sekali. Di samping ini sebagai informasi awal dari semua potensi yang kita miliki di Banggai Kepulauan, ini juga semacam promosi. Ya, kita berharap mudah-mudahan dengan profil ini ada informasi kepada semua pihak, terutama tentu kepada dunia usaha yang punya minat untuk menanamkan modalnya di Banggai Kepulauan, itu sangat kita harapkan. Oleh sebab itu atas nama pemerintah, khususnya kita di Bapeda ini mengajak, mari semua pengusaha yang berminat untuk menanamkan modalnya di Banggai Kepulauan, kita siap di sini untuk memberikan informasi, memberikan fasilitasi yang memungkinkan kita bisa berikan. Inilah profil Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten Bahari yang banyak menyimpan keindahan alam bawah laut dan jutaan potensi perikanan lainnya. Kabupaten yang memiliki letak strategis bagi jalur perdagangan internasional yang memiliki peluang besar dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan Indonesia. Kami menantikan kedatangan Anda. Mari bersama membangun Banggai Kepulauan.